Shalom saudara, kembali lagi dengan program Intim dengan Allah. Mari kita naikkan satu pujian. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan
bersiap Tuhan untuk mendengarkan firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi pada perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023, kita akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan jerat di tengah keberhasilan. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari sudah membacanya terlebih dahulu dalam 2 Samuel pasal yang ke-11 sampai yang ke-12 dan 1 Tawarik 20. Semua orang tentu ingin hidupnya menjadi berhasil atau sukses. Berhasil dalam karir dan usaha, memiliki keuangan yang mapan, kekayaan yang cukup, dan keluarga bahagia adalah impian setiap orang. Tetapi kita tahu bahwa keberhasilan lebih dari sekedar impian. Memimpikan keberhasilan tidak serta-merta membuat seseorang menjadi berhasil atau sukses. Sukses dalam diumpamakan seperti buah, dan impian untuk sukses adalah benih. Benih apapun harus ditanam, bertumbuh, dan kemudian barulah menghasilkan buah. Tidak ada masalah dengan kata sukses, dan tidak masalah jika seseorang menginginkan sukses. Bagaimana cara meraih sukses itulah masalahnya. Ratusan buku berisi teori sukses dan cara meraih sukses telah ditulis. Tidak sedikit dari buku tersebut menawarkan cara sukses yang instan, cepat, dan praktis, menghalalkan segala cara yang keliru dan merugikan orang lain. Sebenarnya tidak ada cara instan dan mudah dalam meraih sukses. Kesuksesan atau keberhasilan adalah sebuah proses. Semakin besar kesuksesan yang kita inginkan, yang ingin dicapai, semakin besar proses yang harus dilalui. Pemahaman yang benar tentang sukses berdasarkan perspektif Alkitab akan mendorong kita berkarya dan melakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita dan pemakaian Tuhan atas hidup kita dalam Ulangan 8 ayat 18. Sebaliknya, pemahaman yang keliru tentang kesuksesan dapat menjerumuskan seseorang ke dalam jurang kehancuran. Biasanya sukses yang merugikan orang lain diraih dengan rasa cemas, menipu, curang, korupsi, membunuh, dan menghalalkan segala cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip kebenaran, moral, dan hukum agama. Lalu bagaimana pandangan Alkitab mengenai kesuksesan atau keberhasilan? Kesuksesan adalah kemampuan untuk merealisasikan seluruh aspek kehidupan yang terintegrasi secara utuh dalam 3 Yohanes 1 ayat yang kedua. Aspek-aspek kehidupan yang perlu diperhatikan yaitu keluarga, karir, dan pekerjaan, keuangan atau ekonomi, kepribadian yang matang, kesehatan yang prima, relasi dengan sesama, dan spiritualitas religi. Mengabaikan atau mengorbankan satu dari aspek-aspek ini dapat berakibat fatal. Sebagai contoh, sangat menyedihkan bila sukses dalam karir tapi gagal dalam mencapai keberhasilan atau kebahagiaan rumah tangga, atau banyak harta tetapi kesehatan buruk. Karena itu perlu menyimbangkan semua aspek kehidupan tersebut. Standar kesuksesan tidaklah sama bagi setiap orang. Bakat, potensi, kemampuan, dan karunia setiap orang berbeda. Meniru dan berusaha mengejar kesuksesan menurut ukuran orang lain adalah upaya memaksakan diri dan mengingkari keberadaan pribadi kita. Memang benar bahwa kita perlu belajar dari orang lain. Orang yang paling bijaksana adalah orang yang belajar dari keberhasilan orang lain. Tetapi ini bukan berarti meniru sukses menurut ukuran orang lain. Sukses ialah bagaimana menjalani hidup dengan menjadi diri sendiri, melakukan yang terbaik sesuai potensi yang terus digali dan kemampuan pribadi yang terus ditingkatkan. Tidak ada standar tentang berapa besar suatu pencapaian untuk dapat dikatakan sukses. Alkitab sendiri tidak pernah menentukan bahwa sukses haruslah sesuatu yang besar. Dalam pandangan Tuhan, hamba dengan modal 5 talenta yang menghasilkan keuntungan 5 talenta
dan hamba dengan modal 2 talenta yang menghasilkan keuntungan 2 talenta. Sama-sama disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Dalam Matius 25 ayat 20 sampai ke 23. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15. Ada satu cerita tentang orang Afrika Utara menangkap kera. Untuk menangkap kera, seorang pemburu akan mengeluarkan isi sebuah labu, lalu membuat lubang yang hanya cukup dimasuki tangan kera. Di salah satu sisi labu itu, kemudian labu itu diisi dengan kacang dan diikatkan pada sebatang pohon. Kera yang penasaran itu akan tertarik dengan bau kacang, sehingga ia memasukkan tangannya ke dalam labu dan meraup kacang itu. Namun, lubang pada labu itu terlalu kecil baginya, sehingga ia tidak dapat mengeluarkan tangannya, karena genggamannya penuh berisi kacang. Karena tidak mau melepaskan kacang dalam genggamannya, kera itu akhirnya dengan mudah dapat ditangkap oleh si pemburu. Kera itu sebenarnya menjerat dirinya sendiri karena tidak mau melepaskan genggamannya. Iblis menggunakan cara yang sama untuk menjerat kita. Iblis mencobai kita supaya kita terus mengejar kekayaan duniawi yang kita pikir sebagai sesuatu yang dapat memberikan keamanan bagi kita. Selama kita menggenggam kuat-kuat kekayaan tanpa mau melepaskannya, kita akan diperbudak oleh kekayaan itu. Dengan demikian, tepatlah peringatan yang dikatakan dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Rasul Yohanes juga berkata bahwa dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kesukaan manusia adalah harta yang identik dengan kesuksesan. Itulah sebabnya kecintaan akan harta yang paling mudah menjerat manusia ke dalam dosa. Kita harus berhati-hati untuk memikirkan apakah harta yang kita dapat adalah berkat dari Tuhan ataukah jeratan iblis. Kalau kekayaanmu atau keberhasilanmu membuatmu melupakan Tuhan dan pekerjaannya, mengurangi persekutuan dengan Tuhan, dan mengurangi pelayanan di gereja, itu bukan berkat dari Tuhan, tetapi itu jerat iblis. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih pada perenungan hari ini boleh mengingatkan kami bagaimana kami bisa memilih berkat yang daripadamu Tuhan. Bagaimana kami bisa membedakan Tuhan, apakah itu jeratan iblis atau berkat yang daripadamu, agar kami tidak lupa akan apa pekerjaan daripadamu Tuhan. Biarlah Tuhan melalui firman ini, biar merema di hati kami dan kami terus menerapkannya Tuhan. Bahwa janganlah membawa kami ke dalam jeratan iblis Tuhan. Biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam sejahtera, Tuhan Yesus memberkati.